Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih hari ini cukup unik. Emailnya dari Dewi Arianti Winarko. Alamat emailnya adalah dewi_winarko@yahoo.com. Kemudian di sini ada tulisannya, "Selamat sore Kak Marta. Nama saya Alexa. Saya pakai email ibu saya. Saya baru belajar fotografi. Boleh foto saya dikoreksi? Terima kasih Kak Marta." Kemudian di sini dilampirkan dua buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Kemudian setelah itu ada kiriman lagi dari Alexa, ada tulisannya, "Saya Alexa, umur 9 tahun." Nah, bisa dibilang saya cukup kagum dengan email ini dari Alexa ini, umur 9 tahun yang mirip banget umurnya dengan anak saya yang pertama. Anak saya bulan depan baru ulang tahun ke 9 tahun. Jadi saya senang banget karena ternyata fotografi itu sudah banyak dipelajari oleh anak-anak muda. Dan anak-anak yang masih di bawah 10 tahun pun sudah mulai mencintai fotografi. Nah, hari ini saya mau share tipsnya bagaimana caranya belajar fotografi sejak dini. Sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin ngucapin makasih banyak buat semua teman-teman yang selalu mensupport channel ini, yang sudah subscribe, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Nah, kemudian juga saya ingin memberitahukan buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor ini. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa mengundang saya sebagai narasumber untuk kegiatan komunitas, perusahaan, ataupun kampus, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor tersebut, nanti akan dibantu oleh admin saya. Nah, di sini foto yang dikirimkan oleh Alexa memang tidak dilampirkan jenis kamera dan juga lensa yang digunakan. Tapi di sini saya mungkin berasumsi mungkin kamera ini menggunakan lensa kit ya, atau mungkin smartphone juga mungkin saja gitu ya. Tapi kalau saya lihat di sini secara komposisi sebenarnya Alexa sudah cukup memahami komposisi. Hanya saja memang kalau kita memotret sebuah foto makro, misalnya kayak serangga ini ya. Nah, kalau kita ingin mengambil yang lebih dekat lagi detailnya, memang kita membutuhkan lensa khusus yang namanya lensa makro. Nah, lensa makro ini bisa kita gunakan dekat sekali dengan subjek yang akan kita foto. Kalau misalnya memang belum punya lensa makro, mungkin bisa memberikan tambahan seperti Raynox ya. Dia semacam bisa dikatakan filter yang kita letakkan pada depan lensa, sehingga foto yang kita hasilkan itu bisa lebih besar, seperti semacam kaca pembesar gitu di bagian depan lensa kita yang kita gunakan, dan itu nggak harus lensa makro. Teman-teman bisa menggunakan lensa kit ataupun lainnya. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana penggunaan Raynox dalam pemotretan, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang satu ini. Inilah pemotretan dengan menggunakan Raynox untuk memotret ikan cupang. Nah, kemarin sore waktu saya terima email dari Alexa, saya senang banget karena bisa dibilang feedback yang sangat spesial. Apalagi Alexa kasih tahu saya bahwa usianya adalah 9 tahun dan di sini adalah seumur dengan anak saya. Dan saya merasa bahwa oh ya, penonton saya ternyata bukan hanya yang mungkin seumuran saya gitu, orang-orang dewasa, tapi ternyata juga ada anak-anak di sini. Dan ini artinya adalah fotografi bisa dicintai oleh siapa aja dalam rentang usia yang sangat panjang gitu. Dan buat saya zaman sekarang fotografi itu menjadi satu hal yang sangat penting, beda sama zaman dulu. Kalau bisa dibilang fotografi itu hanya menjadi skill yang harus dikuasai oleh beberapa orang profesional saja. Tapi zaman sekarang skill fotografi ini menjadi skill yang mutlak bagi setiap orang. Nah, bagaimana sih caranya kita sebagai orang tua atau kita sebagai orang yang lebih mengenal fotografi terlebih dahulu, bagaimana caranya kita menimbulkan kecintaan fotografi terhadap anak kita ataupun keponakan atau generasi siapapun yang lebih muda. Nah, buat teman-teman yang penasaran, coba disimak video yang kali ini. Yang pertama, zaman sekarang fotografi itu bisa dibilang gampang banget untuk dipelajari. Pertama, karena peralatan itu tidak semewah atau tidak se-eksklusif zaman dulu.
Kalau zaman dulu mungkin fotografi hanya bisa ditempuh atau dikerjakan oleh peralatan-peralatan khusus seperti kamera profesional, medium format, large format, ataupun DSLR yang bisa dikatakan harganya relatif sangat mahal. Tapi zaman sekarang bisa dibilang kita menggunakan smartphone aja pasti semuanya punya kamera gitu. Kita tidak bisa bicara ini kamera bagus atau kamera jelek, tapi kamera itu ada gitu. Dan di sini artinya adalah fotografi ini menjadi satu kebutuhan yang sangat mutlak yang setiap hari selalu digunakan, apalagi smartphone itu setiap hari kan ada di tangan kita. Jadi pasti kita mengkonsumsi visual yang sangat banyak sekali setiap harinya. Nah, jadi hari ini saya ingin membahas fotografi buat teman-teman yang mungkin di sini orang tua yang punya anak atau punya ponakan. Nah, yang mungkin kita ingin mengenalkan fotografi kepada mereka secara lebih dini ketimbang kita. Mungkin kita baru belajar pada saat kita bekerja atau kuliah. Mungkin kita ingin mereka lebih dahulu menguasai fotografi ini. Bagaimana caranya? Coba disimak video yang kali ini. Yang pertama yang selalu saya ungkapkan adalah mengenai peralatan. Jadi peralatan ini memang bisa dibilang segalanya juga, tapi bisa dibilang nggak segalanya juga. Jadi artinya kita coba maksimalkan dulu alat yang kita punya. Kalau memang teman-teman di sini anak-anaknya mungkin masih hanya memotret menggunakan smartphone, nggak apa-apa. Biarkan mereka berkenalan terlebih dahulu dengan menggunakan smartphone. Misalnya hanya sebatas dokumentasi keluarga gitu ya. Misalnya pada saat kita liburan, kita minta tolong dong, minta tolong fotoin mami, fotoin papi atau gimana. Nah, di situ mereka sudah mulai akan mengenal fotografi. Tips yang kedua yang mungkin bisa teman-teman terapkan bagi anak-anaknya ataupun ponakan adalah coba memotret dengan benda-benda yang ada di sekitar kita yang disukai oleh mereka. Misalnya mereka suka banget nih mainan, anak-anak pasti suka mainan ya. Kita coba bermain dengan mainannya mereka ini. Misalnya kita menerapkan toys fotografi bagi anak-anak. Jadi teman-teman coba ajarkan mereka bagaimana caranya menyusun komposisi atau membuat sebuah konsep sehingga mereka tertarik mendapatkan suatu foto yang sangat bercerita. Nah, dan yang pasti nggak harus toys fotografi semua. Kalau misalnya teman-teman di sini anak-anaknya suka banget sama hewan peliharaan, misalnya suka banget sama kucing, anjing, ataupun misalnya hamster gitu ya. Nah, mungkin objek-objek buat fotonya ini bisa menggunakan hewan peliharaan yang ada di rumah. Nah, setelah itu teman-teman coba belajar mengenalkan mereka teori komposisi di sini. Jadi artinya misalnya teman-teman bisa ada tempat bermainnya anak-anak, terus kemudian kita coba belajar, ini namanya framing nih. Ketika adik kamu masuk ke dalam terowongan playground ini, kemudian kita mengabadikan dengan bingkainya itu terowongannya yang berbentuk bulat seperti pipa. Nah, itu kita mendapatkan komposisi framing. Jadi kamu bisa fotonya nggak cuma adik kamu aja, tapi kamu juga bisa ambil si terowongan tersebut. Nah, dengan mengajarkan fotografi dengan kegiatan sehari-hari yang familiar bagi mereka, otomatis mereka akan lebih mudah menyerap ilmu-ilmunya. Selain itu, kita juga bisa mengenalkan komposisi yang menarik kepada anak-anak. Jadi teori komposisi ini kan ada banyak banget macamnya ya. Salah satunya adalah push perspektif. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat di video saya sebelumnya yang satu ini, teman-teman pasti tahu apa itu push perspektif. Jadi kita bisa bermain komposisi di mana misalnya kita memotret anak ini lebih ke depan, lebih dekat ke kamera. Kemudian di belakang ada satu objek, misalkan ada satu buah gedung atau apa, terus kemudian dia pura-pura dorong, atau misalnya dia pura-pura mencium sesuatu gitu, misalnya ada binatang di sampingnya. Nah, itu yang namanya push perspektif, sehingga kita bisa mendapatkan hasil foto yang sangat menarik. Dan ini pastinya buat anak-anak sangat seru banget, karena mereka akan melihat, oh ternyata kok bisa kayak gini ya, ternyata kita pura-puraan kayak gini, hasil fotonya bisa seperti ini. Itu sangat mungkin untuk menimbulkan kesukaan anak-anak terhadap fotografi. Selain itu juga teman-teman bisa mengenalkan triangle exposure kepada anak-anak ini. Caranya dengan teknik-teknik yang sangat mudah dan sangat playful dan menyenangkan bagi mereka. Misalnya kita bermain light painting. Nah, kita belajar light painting misalnya, kamu pakai senter, coba tulisin nama kamu nih gitu sambil gelap-gelapan. Nah, mereka ketika ambil foto mereka akan melihat, oh kok bisa kayak gini ya, oh ini namanya adalah long exposure atau slow speed, artinya shutter speed kita setting secara lambat. Nah, dengan pelajaran-pelajaran yang sederhana dan playful, jadi teman-teman walaupun hanya di rumah aja nih, misalkan nggak mau kemana-mana, teman-teman tetap bisa mengajarkan mereka pelajaran-pelajaran yang edukatif gitu ya. Jadi nggak cuma
Zaman sekarang kan kayak anak saya kebanyakan main game terus ya. Nah, bagaimana kalau kita ngajarin mereka nih, kita belajar fotografi yuk, fotografinya dengan menggunakan light painting misalnya, atau misalnya kita menggunakan bagaimana kalau kita belajar high shutter speed, suruh mereka lompat-lompat terus kita bekukan mereka di sana. Jadi sambil main kita bisa belajar mengedukasi teknis fotografi yang sangat sederhana. Nah, kemudian tips berikutnya adalah memperkenalkan angle kepada anak-anak. Seperti kita ketahui, angle itu ada high angle, ada low angle ya, ada juga eye level. Tapi kalau kita mengenalkan seperti misalnya low angle, nah teman-teman mungkin bisa bercerita seperti misalnya, ini loh, kalau kodok ngelihat kita tuh kayak gini, artinya adalah kita meletakkan kamera kita agak sedikit lebih ke bawah, sehingga orang tahu, oh, ini tuh perspektif dari bawah sehingga dia melihat kita itu seperti raksasa. Atau kebalikannya misalkan dari burung nih, kalau burung terbang nih ngelihat kita kayak gini loh. Nah, ini artinya adalah high angle, dimana kita menjadi terlihat lebih kecil dibandingkan dengan ukuran kalau kita lihat dengan eye level. Setelah itu yang paling penting pastinya adalah cahaya. Kita bisa mengenalkan cahaya kepada anak-anak misalnya pada saat kita memotret di pagi hari. Nah, teman-teman bisa tahu kalau di pagi hari biasanya cahayanya itu lebih hangat, ya lebih warm. Dan di sini biasanya cahaya pagi hari kita bisa bermain juga dengan highlight dan shadow. Dan buat teman-teman ini cukup menarik karena kita bisa bervariasi secara komposisi ya. Jadi nggak cuma belajar lighting aja, tapi kita juga bisa memvariasikan komposisi dengan menggunakan cahaya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal cahaya, artinya kita nggak mengenalkan hanya sekedar matahari aja, tapi kita juga bisa mengenalkan kepada mereka artificial light. Artinya kita bisa mengenalkan pada mereka, ini loh kalau foto dengan menggunakan lilin hasilnya akan seperti ini. Kalau kita menggunakan foto dengan menggunakan senter akan jadinya seperti ini. Jadi banyak sekali cahaya-cahaya ya, sumber cahaya yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan untuk bermain bersama anak-anak. Dan kemudian yang paling penting pada saat mengenalkan anak-anak ini terhadap dunia fotografi adalah memberi mereka apresiasi. Tidak hanya sekedar dengan pujian-pujian, tapi juga teman-teman bisa melakukannya dengan melakukan print. Jadi kita print fotonya kemudian kita pasang di ruangan mereka supaya mereka tahu, oh ketika saya belajar fotografi, hasilnya itu bisa bagus dan bisa dipajang di dalam ruangan menjadi hiasan dan dilihat oleh banyak orang. Nah, ini menjadi satu poin yang penting pada saat kita mengenalkan fotografi terhadap anak-anak. Nah, demikian tips kali ini, tips mengenalkan fotografi terhadap anak-anak yang baru belajar fotografi sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di kolom di bawah. Dan juga kalau buat teman-teman ingin mengirimkan karyanya untuk dibahas, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu foto kamu yang akan saya bahas di minggu depan. Nah teman-teman, thank you for watching. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next episode.